فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kanu bi atharihim muqtafa. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh Al-Buhuti rahimahullahu taala fi kitabih Ar-Rawd Al-Murbi' fi Kitabil Bai'. Qala rahimahullah fatanawala tis'a suwarin 'ainin bi'ainin aw dainin aw manfa'atin wa dainin bi'ainin aw dainin bi syartil hulul wa taqabud qabla tafarruq aw bi manfa'atin bi'ainin aw dainin aw manfa'ah. Ahsant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjut di kitab Al-Bai' dalam kitab Ar-Rawd Al-Murbi' syarah terhadap Zaid Al-Mustaqni'. 9 gambaran jual beli dan kita ambil versi contoh yang sahih insyaallah. Ini memang kesannya rumit tapi sebenarnya rumit memang. Taib, antum skemakan di sini tis'a suwar berakar dari 3 usul. Asal pertama bai'u ainin, asal kedua bai'u dainin, asal ketiga bai'u manfaatin. Nah, jadi nanti setiap dari usul dia ada furu'. Bai'u ainin nanti ada 3. Bai'u ainin bi'ainin, bai'u ainin bidainin, bai'u ainin bimanfaatin. Jadi kalau pakai skema kayak gitu gampang. Enggak ribet, tapi rumit juga karena contoh-contohnya harus paham gitu loh. Nah, kemudian yang bai'u dainin itu yang kedua. Asal yang kedua, asal tsani, bai'u dainin kan menjual hutang. Membeli hutang. Ya. Bai'u dainin bi'ainin, bai'u dainin bi'dainin, bai'u dainin bimanfaatin. Gitu kan? Kemudian yang ketiga ada tapi nanti bai'u dainin bidainin itu dengan adanya syarat yang ditetapkan oleh Mansur Al-Buhuti di sini. Bai'u dainin bidainin dengan syarat apa? Adanya hulul dan taqabud. Tapi nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga ada bai'u manfaatin. Antum beli manfaat. Ya. Bai'u manfaatin bisa bi'ainin, bai'u manfaatin bidainin, bai'u manfaatin bimanfaatin. Gimana Pak Deden? Bisa paham enggak semua? Seenggaknya skema itu dulu aja dulu. 9 itu ya. Luar biasa apa? Jual jasa, ya. Tapi nanti jual jasa itu dia masuknya ijarah. Itu bisa keluar nanti, ya, bisa keluar. Nanti ya. Ini sini lihat. Namanya jual beli dalam mazhab Hanbali mubadalatu malin ya bimal atau mubadalu malin walau fi dhimmah atau manfaatin mubahah ala at-ta'bid ala wajhi ta'bid. Itu yang membuat ijarah keluar dari jual beli. Ya, ijarah kan sewa jasa.
jual beli itu dimaksudkan darinya ta'bid. Selamanya antum miliki itu, khalas. Maksudnya, khalas kita nggak ada lagi klausul. Setelah antum miliki itu, khalas itu urusan antum. Tapi kalau ijarah nggak gitu. Ijarah sewa jasa nggak gitu. Karena sewa jasa itu ada endingnya, bukan ta'bid, bukan mu'abbad, tapi dia disebut mu'aqqad, ya. Ya, dia disebut mu'aqqad. Beda antara mu'aqqad terwaktukan dengan mu'abbad terabadikan gitu loh. Ya. Jadi sewa jasa walaupun dia termasuk mubadalah juga, tetapi dia karena mu'aqqad sebagian ulama mengeluarkannya dari skema jual beli. Taib, kita ke 9 gambaran jual beli dulu. Sekarang kan 3 tadi ada bai'u ainin, bai'u dainin, dan bai'u manfaatin. Bai'u ainin berarti apa ya? Membeli apa? Membeli ain, barang, materi, membeli materi. Ain itu materi, ya. Kalau bai'u, bedanya ain dengan dain apa? Hutang. Hutang bisa juga berupa materi. Kalau ain, di sini ain dia lebih ke yaitu sekarang muajjal ada sekarang gitu, bayu ain. Kalau dain berarti kan ntar fi dhimmah dalam tanggungan. Ya enggak? Gitu. Muayyan. Iya. Sekarang gitu. Nah, misalnya Alwiana beli kacamata, beli HP antum. Ada nggak HP anda? Ada, khalas. Ini ain. Anda beli ini ain. Untuk urusan kontannya nanti dulu. Yang penting Anda membeli ini, gitu loh. Ishtara itu jawal fulan, gitu. Berupa materi kan? Ada nggak sekarang? Ada, khalas. Tapi kalau misalnya Anda membeli Alwianto, Anda bisa nggak order sama antum HP Samsung sekian-sekian gitu? Ada nggak barangnya? Nggak ada. Tapi Anda kasih cash dulu nih. 5 juta, yang 5 juta harganya. Berarti Anda membeli sesuatu yang saat ini belum ada. Berarti ditanggung oleh dia kan harusnya. Maka ini bai'u dainin, bi'ainin. Ya. Oke. Kalau bai'u manfaatin berarti Anda membeli manfaat. Membeli manfaat. Ya. Dan membeli manfaat ini kalau jual beli berarti dia ala wajhi ta'bid, yaitu tamlik dan ta'bid. Untuk Anda miliki dan untuk selamanya gitu. Ya, seperti apa membeli manfaat? Yaitu kalau misalnya kalau dicontohkan di sini, Alwi punya rumah dan di rumah itu ada lorong yang memudahkan Anda untuk ke masjid. Daripada Anda harus muter kan. Terus Alwi, Anda beli manfaat lorong ini untuk Anda sehingga antum boleh membukanya untuk Anda. Anda punya kuncinya. Maka ini bai'u manfaatin. Anda bayar untuk selamanya Anda miliki manfaat ini 5 juta misalnya. Wah, khalas Ustaz, antum berhak untuk lewat sini selamanya untuk ke masjid. Maka ini bai'u manfaatin. Ya, walaupun sebenarnya ijarah sewa jasa itu sebenarnya sama gitu loh. Namun kenapa sebagian ulama mengeluarkan sewa jasa dari jual beli? Karena apa? Karena sewa jasa itu akan ada kontraknya yang berakhir gitu loh. Paham gak di sini? Iya. Makanya mereka nggak menginclude ini sebagai jual beli. Kayak misalnya Anda mempekerjakan Putra untuk kamera misalnya. Putra sebulan antum Anda gaji sekian. Ya, apakah Anda sedang jual beli sama dia? Kan orang-orang nggak menganggap ini jual beli. Tapi menyewa gitu loh, mengontrak gitu loh. Padahal sebenarnya gambaran ini gambaran jual beli juga gitu loh. Lo jual, gue beli gitu loh. Dia jual jasa, Anda beli jasa dia dengan uang. Gitu kan? Gitu. Seharusnya sih masuk ya, tapi nggak dimasukin oleh para ulama. Tapi kita mulai dulu dari coba yang pertama, bai'u ainin bi'ainin, atau Anda kasih dulu kaidah antara muthman dengan thaman. Ada istilah namanya muthman, ada istilah namanya thaman.
Muthman itu yang dihargai, saman itu harganya. Ya enggak? Muthman itu yang dihargai, saman itu harganya. Dan ingat, harga itu tidak mesti nominal. Oke? Paham, Syafiq? Harga itu tidak mesti nominal. Kalau di Indonesia, harga itu biasanya dipatokin nominal. Tapi dalam fikih, saman itu nggak mesti nominal. Ya. Muthman itu yang dihargai. Muthman itu yang antum beli, gitu loh. Paham? Muthman itu yang antum beli. Ya. Ana membeli tas seharga 5 juta. Taib, sekarang mana yang saman, mana yang muthman? Saman 5 juta. Muthman tas. Taib. Sekarang kalau misalnya ana bilang, ana menyerahkan tas ini ke ana menyerahkan tas ini ke fulan, gimana dari pedagang, dari penjualnya. Ya. Ana mendapatkan 5 juta dengan menyerahkan tas ini. Bisa juga bagi penjual, harga itu bukan, saman itu bukan uang 5 juta, tapi saman itu, iya, bagi pembeli apa gimana, bagi ishtara itu tasan, ya, tasan, hakibatan. Saya membeli tas dengan harga. Nah, dengan di sini dengan, ketika setelah dengan itu adalah saman. Sebelum dengan itu adalah muthman. Paham enggak? Tergantung sisi mana juga sih, tapi dengan inilah yang menjadi parameter. Makanya kata ulama kaidahnya, ma waqa'a 'alaihi al-fi'lu fa huwa al-muthman. Wa ma dakhalat 'alaihi al-ba'u fa huwa ath-thaman. Ma waqa'a 'alaihi al-fi'lu fa huwa al-muthman. Gitu. Ma waqa'a 'alaihi al-fi'lu fa huwa al-muthman. Wa ma dakhalat 'alaihi al-ba'u fa huwa ath-thaman. Jadi apa yang perbuatan jual beli ini terjadi deminya, ini namanya muthman. Ya, komoditinya tuh loh, komoditi. Nah, kalau bahasa kita komoditi ya. Sil'ah. Sil'ah itu goods, barang yang didagangin. Biasa gitu. Ya. Wa ma dakhalat 'alaihi al-ba'u fa huwa ath-thaman, dan apa yang huruf ba masuk padanya, maka itu adalah harga. Ba di sini berarti kan dengan. Saya beli microwave ini dengan harga, nah gitu kan? Ya. Saya beli microwave ini dengan harga 10 juta misalnya. Ya. Saya dapatkan 5 juta ini dengan saya nyapu rumah. Sekarang mana yang sama dengan Muthman? Enggak. Muthman 5 juta dan saman nyapu rumah. Gitu ya. Tapi itu kan dari sisi pembantunya. Kalau dari sisi majikan, kebalik. Saman bagi majikan 5 juta. Muthman bagi majikan nyapu rumah. Karena yang dicari oleh majikan, rumah yang disapu. Yang dicari oleh pembantu 5 jutanya. Gitu. Oke. Jadi gitu ya. Begitu. Ya itu kalau mau pakai sisi itu ya. Baik, sekarang 9 gambaran jual beli. Ainun bi'ainin. Ya, kok ini gampang. Ainun bi'ainin kayak ishtaraitu hadhil haqibata bi 100 riyal misalnya. Bi hadhil mi'ah gitu. Gampang. Kalau ain bi ain, muthman ada, saman ada. Gitu loh.
saya beli tas ini dengan 1 juta ini misalnya. Ini ain bi ain, ngerti nggak? Kayak misalnya di gudang Ana datang ikhwan atau Pak Deden misalnya. Ana beli parfum dong Samarinda misalnya. Ya. 2 pieces 30.000. Ada nggak barangnya? Ada. Uangnya udah ada. Baik transfer maupun cash. Maka ini ain bi ain. Dan uang virtual ain juga dia. Jadi ain itu nggak mesti harus benda konkret gitu, nggak. Khalas, kalau antum tunai ada langsung bayar, udah ain khalas. Begitu. Ya, ain bi ain. Kalau ini gampang jelas. Antum beli nasi uduk pun ain bi ain. Bagaimana yang kedua? Bai'u ainin bidainin. Bai'u ainin bidainin. Berarti saman harganya itu ya tertunda. Adapun barang yang di ini ada. Ya gimana? Nah, bisa dibalik. Nah, makanya nanti ada bai'u dainin bi'ainin ada. Misalnya ishtaraitu hadhil haqibata bi 100 riyal muajjala. Saya beli tas ini, misal dirupiahin. Saya beli tas ini tasnya ada nih. Tapi 1 juta nantilah. Ngutang dulu. Paham enggak? Bai'u ainin, ainnya ada nih, haqibah. Bi dainin, harga yang ditetapkan jadi hutang. Anda dapat kan di barang? Dapat. Tapi Anda bayarnya ngutang. Terserah mau dia kreditnya apa namanya? Mau dia bayar DP atau apa namanya, bayar DP dulu atau nanti aja bayarnya tunai nanti kontan. Ya. Udah apa? Misalnya ayam. Ya. Ya, ayam. Ayam beli ayam. Berapa harga ayam tuh? Misalnya beli ayam 50.000. Pak, maaf nih belum ada duitnya, Pak. Oke. Gampang Ustaz, besok aja. Ayamnya dikasih besok apa sekarang? Sekarang lah. Ya. Ya sekarang. Ya. Maka oke sekarang, Anda dapat ayam. Ain, Anda dapat. Ishtara itu ainan, ishtara itu jajatan. Anda dapat ayam. Tapi bayarnya dain. Ngedain dulu. Yaitu apa? Hutang dulu. Oke. Maka ainnya ajilan, tapi dainnya, ainnya muajjal segera, dan bayarannya muajjal ditunda. Oke. Penundaan ini baik antum sudah bayar DP dulu atau memang nanti aja 50.000 besok sekalian dah. Sekarang nggak punya uang sama sekali. Itu sama bai'u ainin bidainin. Kemudian bai'u ainin bimanfaatin. Ya, terjadi jual beli, menjual apa? Ain tapi dengan jasa. Seperti yang Anda bilang ke antum, Alwi, Anda beli tas di antum dengan akad jasa, dengan jasa yaitu antum boleh pakai laptop Anda. Bisa? Jadi antum boleh pakai laptop Anda, berarti kan antum dapat manfaat di sini. Ya. Oke. Atau gini, Anda punya motor nih Alwi ya. Anda beli tas antum, bayarannya yaitu antum boleh pakai motor Anda. Tapi jangan setiap hari, Anda juga butuh kemana-mana. Nanti kalau Anda free, antum fadol pakai motor Anda. Maka manfaat antum dapat di sini. Ini manfaat dapat. Dan manfaat, kalau manfaat namanya manfaat karena dia bukan berupa pemilikan barang, tapi pemanfaatan barang.
maka nggak harus sekarang dimanfaatin. Ya terserah antum mau manfaatin kapan. Paham nggak di sini? Ya. Begitu. Ya. Baik. Ya ini paham, tiga ini pertama paham. Sekarang asal yang kedua, yaitu bai'u dainin. Ingat yang tadi kaidahnya. Bahwasanya ma waqa'a 'alaihi al-fi'l fa huwa al-muthman. Ya, komoditi itu adalah apa yang jual beli ini diperuntukkan dengannya. Dia mau beli ini karena mau ini gitu loh. Itu adalah muthman. Sementara saman itu adalah ma dakhalat alaihi al-ba. Yaitu dengan apa dia mendapatkannya. Itu saman. Bayar apa dia? Gitu loh, itu saman, harga. Dan ingat harga itu bisa berupa ain, bisa berupa dain, bisa berupa manfaat. Tapi sekarang yang bai'u dainin, menjual hutang. Bai'u dainin bi'ainin, itu yang pertama dari asal yang kedua. Bai'u dainin bi'ainin. Menjual hutang dengan ain, barang, untuk mendapatkan dengan harga barang, dengan barang sebagai harganya. Seperti apa contohnya? Bai'u dainin. Enggak. Bai'u dainin bi'ainin, pembayarannya malah tunai. Tapi yang antum jual entar. Bai'u dainin bi'ainin. Iya. PO. Tapi ini dari skema dari penjualnya. Paham? Ini ada kitab Raud Murbi, ini harganya hampir 200 misalnya. Oke. Terus antum PO mana? Saat anda beli saat. Tapi anda nggak ada bukunya sekarang. Ya enggak? Anda menjual apa yang menjadi hutang Anda di sini. Karena Anda nggak punya bukunya. Anda punya nggak? Nggak punya. Ayah Anda punya buku pribadi, cuman antum pesan. Dan antum bayar tunai. Akad salam lah misalnya. Ya udah antum bayar 200 ini fadal. 200. Semuanya di sini bayar 200. Taib. Maka ini bai'u dainin, berarti kan bai'u ma fi dhimmah, yaitu menjual sesuatu yang masih ada dalam tanggungan ana untuk mendapatkannya. Ana belum punya. Gimana, paham enggak? Tapi antum tunai membayar karena antum mempunyai ain. Ana menyuguhkan dain. Ain yang antum punya 200.000. Besok atau bayar sini 200.000 gitu kan. Ya udah. Nah sekarang anak kan tinggal apa? Nyari itu buku. Antum ada beban nggak sekarang? Enggak, antum nggak ada beban karena antum sudah bayar dengan ain tunai kontan, oke? Dengan uang 200.000. Ana sekarang yang berdeban karena ana masih punya dain untuk antum. Gimana? Gimana? Paham nggak? Akad apa? Marketplace. Iya. Karena marketplace itu gini, karena marketplace masalahnya uangnya kan masuk ke Shopee dulu. Sebenarnya kan udah bayar dia. Bayar ada dan tinggal kirim barang sebenarnya. Nggak gini loh, bedanya yang di marketplace itu bukan PO ya, bukan yang PO ya. Seller marketplace ini, toko ana misalnya, ana punya barang, antum punya uang, terjadilah transaksi, antum bayar, ana kan tinggal kirim. Ini bai'u ainin bi'ainin sebenarnya. Ya itu beda lagi. Oh itu beda lagi kalau itu. Oh itu beda lagi. Iya itu beda. Iya. Iya. Kalau yang itu subhat, kadang-kadang nggak boleh itu, karena dia nggak memiliki barang dan juga nggak pasti kalau itu. Jadi kalau
kirim sebagai dropshipper itu kan kadang dropshipper di marketplace itu kan nggak pasti. Dia ngambil toko dari mana kan nggak jelas. Dia bukan marketer. Anak khawatirnya syubhat itu jadinya. Khawatirnya itu masuk ke larangan la tabi' ma laisa indak. Tapi ada beban nyari barang kayak Betul. Tapi kan dia kan udah menjajakan sesuatu yang seolah-olah dia punya gitu loh. Itu masalahnya di situ. Beda dengan marketer, karena marketer perwakilan. Kalau dia masih liar, bagaimana dia bisa memastikan bisa mengirim barang yang diinginkan oleh pembeli? Ternyata dia nanti kan nyari ke toko-toko seller lain. Nah, ternyata bisa jadi ini dia pesan sama seller lain, tolong kirim ini sebagai dropshipper gitu kan. Ternyata habis. Nah kan? Gitu, repotnya di situ. Itu yang bahaya di situ. Makanya dropshipper yang seperti ini dikhawatirkan, nggak boleh dikhawatirnya masuk ke dalam larangan. Sebenarnya itu masuk ke dalam bai'u ainin bidainin juga ya. Bai'u dainin bi'ainin ya masuk. Ya udah bayar kan, konsumennya udah bayar. Dia tinggal nyari. Cuman kalau di marketplace ini liar dia nyarinya luas betul, dan nggak pasti mau dari toko yang mana. Boleh jadi nanti ongkir berbeda atau apa kan, ya, dan hal-hal lain ya. Makanya walaupun kesempatan buat bisnis kayak gitu sangat terbuka di marketplace, tapi pelanggaran syariatnya itu ana bisa katakan hampir pasti dia dapat pelanggaran secara syariah, bukan secara Shopee ya. Karena apa? Karena orang kalau pakai cara skema kayak gitu dia untuk nyari untung berdagang, itu nanti akan ada keribetan ketika konsumen nyari barang ini barang itu. Dia pasti nyari ke sini nyari ke situ, nanti ini nggak ada, cari ke sini. Nanti terjadi kegagalan, akhirnya tunda lagi, cari dia dan seterusnya, ribet. Mendingan sih imma dia jadi marketer atau punya barang sendiri, dah gitu aja. Kalau marketer kan wakil, kalau dropshipper kan bukan wakil. Gitu. Ya. Jadi bai'u dainin bi'ainin. Ana ya di sini barangnya yang dijual nanti datangnya, tapi antum bayar dulu. Gitu loh. Ya, kemudian ada bai'u dainin bidainin. Nah, bai'u dainin bidainin ini penjelasannya sebenarnya panjang, karena gambaran bai'u dainin bidainin disebutkan dalam hadis, nahan Nabi SAW an bai'il kali bil kali namanya. Nabi SAW melarang jual beli kali dengan kali. Kali itu artinya muakhir. Jual beli barang tertunda dengan pembayaran tertunda. Tapi ini gambar, ini disebutkan kemudian dalam riwayat disebutkan maknanya adalah bai'ud dain bidain. Tapi istilah bai'ud dain bidain itu adalah istilah yang memiliki sayap kemana-mana gitu loh. Beda-beda. Ada bai'ud dain bidain yang boleh dan rata-rata nggak boleh, gitu loh. Dan rata-rata nggak boleh. Namun yang disebutkan oleh beliau di sini, au dainin, yaitu bai'u dainin bidainin bisyartil hulul wat taqabud qabla tafarruq. Apa maksudnya sini? Kita ini dulu, bai'u dainin bidain. Jual hutang dengan hutang. Hutang barang dengan hutang uang. Kayak gimana? Ada gambaran kayak gini nih, misal. Ana jual sarung BHS misalnya, yang harga 2 juta. Tapi Ana enggak jual itu secara, Ana enggak maunya cash aja. Antum mau bayar, mau beli, maunya cash. Ana enggak mau antum utang-utang, males, karena Ana tahu antum kayak gimana orangnya, gitu kan. Maka kemudian Pak Deden pengen punya sarung BHS. Dan Pak Deden tahu siapa orang kaya di antara antum, siapa ya? Enggak ada sih. Syafiq misalnya. Ya. Syafiq, Ana tuh pengen banget lo punya sarung BHS. Harga 2 juta, tapi Ana enggak punya uang 2 juta sekarang. Jualin ke Ana sarung BHS itu yang Ustaz Hasan jual tuh. Jualin ke Ana, ya.
ini kita akad nih jualan ke ana. Antum fadhol mau jualin berapa lah gitu. Nggak apa-apa jualin 2,5 asal ana boleh nyicil ke antum. Ngerti nggak bang? Ya, barangnya udah ada belum? Belum. Barangnya ada di ana, maksudnya belum di dia, belum dimiliki. Ini Syafiq bukan sebagai marketer ana, bukan siapa-siapa ana, dan tapi Pak Deden karena kebeletnya pengen apa? Pakai sarung BHS dan nggak bisa untuk membeli dari ana karena nggak punya uang tunai 2 jutaan, pengennya ngeden dulu lah, ngutang dulu tapi nggak boleh. Udahlah pakai orang yang mungkin punya uang. Syafiq nih, ana ini dah DP dulu dah. Ana cuma punya uang 200 dulu nih, plok. Antum beliin. Akhirnya dia oke lah kalau gitu. Barang udah ada belum? Belum ada. Walaupun ketahuan barangnya di ana ada. Tapi dia nggak ada kaitannya mana. Nah, Pak Deden udah bayar 200.000 sebagai DP. Pak Deden berhutang nggak sama dia? Berhutang. Dia berhutang nggak Pak Deden? Berhutang. Pak Deden berhutang uang sama dia berhutang barang sama dia. Bayar dainin bidainin. Paham nggak di sini, kawan? Apakah ini boleh? Ini nggak boleh kok ini. Yang seperti ini tidak boleh sebenarnya. Iya. Tidak boleh. Teman gini gimana nih? Bayu udainin bidainin bi syartil hulul wa taqabud inda qabla at-tafarruq. Di sini penulis menyatakan jual beli hutang dengan hutang itu bisa dengan syarat 2 kata beliau. Syarat pertama al-hulul. Apa itu al-hulul? Penentuan ajal. Penentuan waktu. Al-hulul penentuan waktu. Kayak gimana? Gini, Pak Deden pengen sarung BHS. Terus ini pengen, iya, ana siap. Gini, kita tentuin waktunya. Antum, Syafiq, antum bisa kapan kira-kira mendatangkan ke ana sarung BHS itu? Oke? Ya. Nanti baru ana bayar ketika itu, gitu. Paham nggak? Walaupun ngutang. Oke, gimana? Jadi ada hulul, yaitu takjil, ada tauqid, ada penentuan waktu. Oh kata Syafiq, kasih ana waktu, insya Allah besok ana datangin itu barang ke antum. Baru besok kemudian antum silakan bayar, nggak apa-apa utang. Gimana, paham nggak? Tapi jangan bayar dulu. Tapi jangan bayar dulu Pak Deden. Sama sekali DP nggak usah. Seolah-olah ini baru wa'ad li syira atau janji bakal beli atau janji bakal jual gitu loh. Iya. Tapi dari awal itu sudah berakad sebenarnya antum. Memantapkan akad, dah bener ya, deal ya. Antum besok datang ke sini, bawain tuh sarung, ana bawain buat antum DP-nya. Ya. Maka seperti ada janji. Walaupun ini juga seperti skema wa'ad li syira atau wa'atil bai', tapi ini dikategorikan sebagai menjual, antum jual dan beliau juga beli gitu. Jadi bay'u dain bidain. Samannya maklum. Berapa harganya? Kalau di Ustadz Hasan sih 2 juta sih. Tapi karena antum pengen minjemin pengen jualin ke ana, kata Pak Deden, bolehlah 2,5 juta. Tapi cicil gitu kan. Gitu. Gimana, paham gak ikhwan? Paham gak Miftah? Tapi ini dengan syarat apa? Hulul, yaitu waktunya antum sepakatin kapan. Barangnya kapan nih datangnya? Gitu. Ya, kalau antum bayar dulu, nggak boleh bayar hutang, nggak boleh cicil. Kalau bayar dulu di awal. Kalau antum bayar di muka, Pak Deden. Ya, misalnya, kalau bayar di muka nggak boleh cicil, harus tunai sebagai akad salam nanti pre-order. Gitu. Cuman masalahnya adalah pertama, beliau kan nggak punya barangnya. Gitu loh. Kenapa antum beli dari beliau? Dan yang lebih bahlulnya adalah antum beli di beliau 2,5 juta. Belinya 2 juta. Kalau tunai, ya sok beli atuh di ana. Kenapa lewat beliau? Antum mau sedekah sama beliau 500.000. Gitu kan? Nah, yang itu kayaknya nggak mungkin. Jadi antum pakai skema yang tadi.
untuk bisa nyicil. Oke, bai'u dain bidain. Ya. Dan yang kedua at-taqabud, syarat kedua at-taqabud qabla tafarruq. Apa itu taqabud? Ya. An ya'khudha kullal muta'aqidaini al-'iwad. Yaitu dua orang yang berakad ini mengambil iwad masing-masing. Pak Deden ngambil sarung BHS-nya, Syafiq ngambil duitnya walaupun cicilan. Maka ini namanya taqabud qabla tafarruq, sebelum berpisah nanti. Misalnya besok janjian deal bakal ketemu, sebelum berpisah masing-masing udah mendapatkan haknya. Pak Deden dapat sarung BHS-nya, antum dapat DP-nya. Tapi ini sebenarnya bukan syarat. Ya, dalam mazhab ini bukan syarat. Ini dari penulis saja, dari Mansur Buhuti saja. Sebenarnya enggak syarat kayak gitu, enggak. Yang penting antum berdua sudah deal waktunya kapan untuk bertemu dan menyerahkan sesuatu yang diinginkan. Tadi misalnya Pak Deden Syafiq bilang, "Nih alhamdulillah anak udah dapat nih. Nih, dah nih, yang ini kan BHS-nya, ya ini. Masya Allah, syukron. Tapi ntar ya sore ya anak kasih duitnya." Itu boleh. Gitu. Jadi nggak harus taqabud, harus di majelis itu juga semuanya, ini nggak. Boleh nanti, nggak apa-apa. Asal keduanya ridho. Itu bai'u dain bidain versi yang boleh. Tapi kenyataannya kebanyakan yang disebut bai'u dain bidain rata-rata nggak boleh. Rata-rata nggak boleh. Begitu ikhwan. Ya. Oke. Kemudian, tapi antum paham nggak sih ini? Paham ya? Yang ketiga dari asal yang kedua, bai'u dainin bimanfaatin. Bai'u dainin bimanfaatin. Yaitu bai'u ma fi zimmatin bimanfaatin. Yaitu jual beli sesuatu yang masih di tanggungan namun pembayarnya dengan manfaat. Ya. Misal putra antum butuh apa namanya? Antum butuh apa dia? Antum butuh akuarium. Ustaz, ana pengen beli akuarium dari antum, Ustaz. Oke. Tapi ana sih belum punya sih barangnya sebenarnya. Atau ada barangnya cuman di toko misalnya. Ana belum bisa nyerahin sekarang. Berapa Ustaz harganya? Aduh, ana enggak butuh duit antum putra. Lagi pula kayaknya antum enggak punya. Apalagi tanggal tua gitu kan. Gimana kalau ini aja? Tolong cabutin rumput halaman rumah ana. Ya. Oke Ustaz, siap Ustaz. Tapi ana baru bisa ngasih mungkin 2 hari lagi nih. Enggak apa-apa Ustaz. Harga dari akuarium itu berapa? Enggak berapa, harganya apa? Manfaat, yaitu bersihkan halaman rumput. Karena Anda mendapatkan manfaat dari itu, gitu loh. Gitu kan? Sampai habis ya putra ya, gitu. Gitu. Nanti lakuin kayak gitu. Baik, sekarang sebaliknya, dibalik nih. Manfaat yang menjadi komoditinya. Yang antum cari itu manfaat. Dari sisi antum nih, antum cari manfaat. Dan yang antum hargai dari manfaat itu adalah entah ain atau dain atau manfaat. Baik, bai'u manfaat. Jual beli manfaat. Jual beli manfaat dengan ain. Oke, gimana? Antum bilang ke orang. Misalnya jual beli manfaat apa ikhwan? Siapa yang boleh antum jual beli manfaat apa? Selain yang tadi apa contohnya? Sebenarnya ijarah itu masuk manfaat juga. Sewa gedung, sewa ballroom, aula misalnya. Sekarang antum pengen mendapatkan manfaat dari itu. Ya. Antum mau nikah. Maka antum beli manfaat di ballroom itu. Mungkin terbatas waktunya karena ini masuk ijarah sebenarnya.
Ya, enggak untuk selamanya. Tapi kalau kita mau pakai kaidah ini, kita pakailah yang selamanya, bukan yang inilah. Jangan boardroom lah. Yang tadi, ini rumah lebih mempermudah ke masjid. Ada lorongnya. Ya. Antum beli manfaat tersebut. Maka antum bilang, ishtaraitu manfaata mamarri hadhihi dar. Ya, bi khams million misalnya. Saya beli manfaat untuk lewat di lorong rumah ini selamanya dengan harga 5 juta. Oke? Sekarang mana yang saman, mana yang muthman? Jelas loh. Yang muthman adalah manfaat mamar. Yang saman adalah 5 juta. Gitu ya. Putra bilang gitu ke ana, ya Ustaz, ishtaraitu manfaata mamarri hadhihi ad-dar ila masjid bi 5 million. Ana bilang, qabiltu nikah. Oke. Kemudian bai'u manfaatin bidainin. Antum bilang, putra bilang, ya Ustaz, ishtaraitu manfaata mamarri hadhihi ad-dar ila masjid bi 5 million muajjala. Ya, Ustaz, ana ini beli manfaat untuk bisa jalan di sini selamanya ke masjid 5 juta Ustaz, tapi tidak tunai. Ini bai'u manfaatin bidainin. Oke? Sekarang bai'u manfaatin bin manfaatin. Ustaz, ana membeli manfaat untuk lewat di lorong ini selamanya ke masjid dengan harga apa? Ana cabutin rumput rumah antum selamanya. Bisa? Bisa. Manfaat bermanfaat. Walaupun nggak selamanya sih, walaupun nggak selamanya mungkin karena rumput pas ada aja gitu, ya itu bisa. Oke, paham di sini insyaallah ya. Ya khair, ya itulah. Dan di sini wa qauluhu 'ala at-ta'bid yukhrijul ijarah. Ya, di sini dalam rangka ta'bid yaitu membuat selamanya. Ya. Dalam redaksi definisi lain bahwasanya jual beli itu ala sabili tamlik. Ya. Ala sabili tamlik. Ya gitu, ala sabili tamlik. Apa tadi sabili tamlik? Yaitu antum mendapatkan itu, memiliki itu gitu loh. Makanya orang kalau udah jual beli, penjual atau pembeli itu nggak berhak lagi untuk menginterupsi apa yang sudah dimiliki oleh lawannya dari muta'aqidain. Enggak? Misalnya beli madunya siapa? Rafihi. Setelah udah tukarnya, mubadalah udah terjadi, fulus sudah ke dia, madu ke ana, terus Rafi'i mengatur-atur, Ustaz, antum jangan makan itu, Ustaz. Ya, itu bukan punya antum. Lah, kenapa punya ana? Atau antum jangan dibatasin sama dia. Dan tiap hari ditanya, antum hari ini udah minum madu belum? Enggak boleh, Ustaz. Apa sih antum? Namanya jual beli kan ala sabili tamlik dan takbid gitu loh. Artinya antum enggak usah ngatur-ngatur ana gitu loh. Istri bukan, udah gitu belum beristri lagi. Gitu. Kacau. Gitu, ala takbid ya, ghairi riba. Oh itu ghairu riba, gimana baca? Hah? Ghairi ya, yang sahih ghairi. Ghairi riban wa qardin. Bukan riba dan bukan qard, karena riba itu bukan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi ini ada tabayun di sini. Bai' jual beli, riba beda lagi. Maka walaupun riba bentuknya jual beli, tapi ketika itu riba maka udah dibatalkan nama jual belinya darinya secara syar'i.
Surahnya memang suratul bai', tapi karena ada sisi ribanya maka dia tidak lagi disebut al-bai', gitu. Qard itu bukan jual beli. Apa itu qard, ikhwan? Qard itu adalah hutang uang. Hutang uang itu qard. Kalau dain itu hutang apapun. Ya. Baik barang ataupun uang itu dain. Oke. Tapi kalau qard itu khusus untuk uang. Apa bedanya dain dengan qard? Dan bedanya apa dengan isti'arah? Minjem, isti'arah, dain minjem juga, qard minjem juga. Di Indonesia itu semua sama minjem. Tapi dalam fikih itu semua beda loh. Isti'arah itu minjem dan antum harus balikin sesuai dengan aslinya. Apa adanya dia gitu loh. Dan ketika terjadi kecacatan, antum harus melakukan doman, yaitu menggantinya. Menggantinya. Ustaz minjem buku dong, Ustaz, Anda pinjemin buku. Antum balikin harus buku yang sama, gitu loh. Ya enggak? Namanya minjem kok. Ya. Dan Anda boleh menagih kapanpun yang Anda mau. Adapun dain, ya minjem juga, di Indonesia minjem juga namanya. Ya, itu dain. Tapi antum ngembalikinnya itu nggak harus persis dengan barang yang sama. Ya. Dan ana nggak boleh nagih kecuali di waktu yang sudah kita sepakati. Paham nggak? Adapun qard, maka ini minjem uang. Bisa virtual, bisa offline. Dan namanya qard itu yang nggak mungkin antum balikin dengan yang sama. Maka kalau anda saat pinjam uang dong berapa? 100.000. Nanti antum balikin nomor serinya harus sama lo. Ya nggak bisa lah. Sampai mati juga gak dipakai. Jadi disimpan terus sampai waktu yang ditentukan gitu kan. 1 bulan kemudian ditagih. Mana uang ana? Di saat dicek nomor serinya. Oh iya sama. Terus ngapain? Terus ngapain ente minjem? Itu bukan qard itu. Itu namanya isti'arah. Ya minjem. Terus buat apa coba? Kalau kipas angin, antum misalnya kondangan, pinjam kipas angin masjid, pinjam kipas angin. Ini namanya apa? Isti'arah bukan? Isti'arah. Maka kalau ada kerugian, antum harus melakukan doman. Begitu. Iya. Nah, adapun dain, komoditinya itu kadang-kadang bukan uang, barang. Misalnya antum beli sesuatu, tapi antum bayar pakai uang, cuman nggak tunai, maka ini dain. Antara yang dibayar dengan bayaran, antara yang dibayarkan untuknya dan bayaran itu beda hal. Saat yang dibayarkan untuknya adalah kipas angin, yang bayar pembayarannya dengan uang, tapi nggak tunai, maka dain. Begitu juga bisa juga bayarannya pakai kipas angin. Ya, jual kipas angin, bayarannya misalnya AC. 2 hal yang bukan uang. Ya, antum misalnya pengen punya AC. Tapi antum punya kipas angin 5. Ya. Ditukar dah itu barter tuh. Nih. Kipas angin saya kasih semuanya nih. Tapi yang jual AC ini belum bisa ngasih sekarang, baru bisa 2 hari ke depan. Dia ngutang enggak sama kita? Ngutang. Berupa uang? Bukan. Maka dia harus menghadirkan AC sesuai spek yang kita inginkan. Itu dain. Adapun qard, maka uang berarti ngutang uang dengan minjem uang. Kalau qard itu minjem uang untuk dipakai, bukan untuk dikoleksi. Nanti dibalikin lagi sesuai dengan manusia. Ya itu ngapain itu orang? Ya, pengangguran aja nggak ada yang kayak gitu. Ya, taib. Kalau misalnya dain, boleh nggak ada pertambahan? Dain di sini maksudnya dain barang. Ana jual uang ini, ana jual 5 kipas angin total, kalau ditotalin dirupiahkan ya, harganya 4 juta misalnya. Ditukar sama AC yang seharga 4 juta. Ana setor itu semua 4 juta dari kipas angin. AC-nya 2 hari lagi. Dia ngutang nggak sama ana? Tapi dia terus, wah ini AC-nya yang harga 3,75 juta aja.
Boleh nggak itu? Boleh. Karena yang ditukar ini bukan uang dengan uang. Oke? Gitu. Tapi kalau misalnya qard, kalau ada manfaat di balik itu, nggak boleh. Misalnya Rofi minjem uang mana? Atau Ana minjem uang Rofi? Atau enggak, Ana nggak mau punya pinjaman mana? Misalnya Rofi minjem uang sama Miftah. Miftah, Ana minjem uang 4 juta. Oke? Ana minjem uang 4 juta. Taib. Kata Miftah, tapi nanti balikin 4,5 juta. Riba. Maka dain belum tentu riba. Tapi qard ketika ada pertambahan, atau pasti riba. Walaupun bukan pertambahan nominal, pertambahan manfaat. Miftah, Anda minjem uang dong 4 juta. Oke, boleh, tapi antum anterin Anda ya kalau ke toko tiap hari. Riba? Riba, padahal sebelumnya nggak pernah nganterin. Hah? Gadai. Gadai gimana skemanya? Yang di biasa di jalan-jalan itu ya? Misalkan pinjam uang terus ini jaminannya HP, tapi HP-nya itu dimanfaatin. Iya, nggak boleh itu. Nggak boleh. Pemanfaatan seperti itu nggak boleh. Motor, ya kan? Kayak misalnya minjem, tapi ini kan barang jaminan. Terus, ya motornya saya simpen dulu nih. Tapi maaf nih, saya pengen pakai. Ya ente. Ya. Tuh. Boleh pakai, tapi sewa. Ribet lagi nih nanti. Gitu. Allahu a'lam. Baik, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.